Dalam suatu anime, ada anime di mana musuh jatuh cinta pada karakter utama. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana musuh jatuh cinta pada karakter utama. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana musuh jatuh cinta pada karakter utama versi Kairunime. Get Chieitai Kanochi ni Tekaku Tatakaeri. Cerita anime isekai ini bermula ketika sebuah gerbang raksasa atau gate muncul di Tokyo. Tiba-tiba dari gerbang tersebut muncul para tentara dengan pakaian abad pertengahan yang langsung menyerbu warga yang sedang berjalan-jalan di sana. Tidak hanya para manusia, para makhluk yang hanya ada di cerita seperti orc, goblin, dan wyvern juga muncul dan ikut menyerang. Seorang tentara otaku bernama Yuji Itami yang kebetulan sedang berlibur di tempat kejadian tersebut pun mau tak mau harus bergerak cepat untuk mengevakuasi penduduk sekitar yang terjebak di antara tentara misterius tersebut. Setelah mereka dapat menaklukkan serangan dari dunia di balik gerbang, pihak pemerintah Jepang mengirim pasukan kecil untuk melihat situasi dunia baru tersebut. Dipimpin oleh Itami, mereka menemukan sebuah desa yang diserang oleh seekor naga. Seorang elf yang berhasil selamat dari serangan tersebut akhirnya bergabung bersama Itami dan kawan-kawan. Mereka pun berpetualang menjelajah dunia baru tersebut. Big Order. 10 tahun lalu, seorang anak berharap dunia hancur. Sekarang, sekelompok orang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah harapan menjadi kenyataan. Tergantung dari kekuatan mereka. Mereka disebut sebagai Order User. Sebelum orang-orang memiliki kemampuan Order, ada satu orang paling hebat yang menguasai dunia dan mengubah orang menjadi bonekanya bila orang tersebut ada di wilayahnya. Dia adalah Hoshimiya Eiji, orang yang juga bertanggung jawab atas kehancuran dunia 10 tahun yang lalu. Delapan, Aoki Hagane no Arpeggio Ars Nova. Anime ini menceritakan tentang kemunculan secara tiba-tiba dari The Fleet of Mist di seluruh penjuru dunia dengan berisikan senjata super yang berbahaya pada tahun 2039. Tujuan dari kemunculan The Fleet of Mist ini adalah untuk menguasai lautan dan juga untuk memutuskan jaringan komunikasi yang dimiliki manusia. 17 tahun setelah kemunculan The Fleet of Fog berlalu, Gunzo yang merupakan lulusan dari sebuah akademi laut nasional menemukan L401 bersamaan dengan model mentalnya. Lona yang berpihak kepada manusia yang alasan yang masih belum ia ketahui. Memanfaatkan harapan baru yang dia temukan ini, Gunzo pun bertekad untuk membuat perdamaian bagi manusia dan Gunzo akhirnya membuat sebuah kelompok kecil bersama dengan teman-temannya yang dinamai dengan The Blue Steel. Dan mereka pun memulai perjalanan berbahaya mereka. Tujuh, Kore wa Zombie Desuka. Tidak semua zombie itu mengerikan. Suatu malam saat pulang dari toko, Ayumu Aikawa menjadi salah satu korban dari pembunuh berantai. Namun tak lama kemudian ia dihidupkan kembali sebagai zombie oleh seorang gadis necromancer bernama Euclidwood Hellside. Sejak saat itu, Ayumu menjadi pengawal Euclidwood. Malangnya, kejadian lainnya menimpanya lagi. Ayumu tak sengaja menghilangkan kemampuan seorang gadis penyihir bernama Haruna
yang kemudian membuat Ayumu terpaksa harus melawan makhluk jahat Megalo sebagai pengganti Haruna yang kehilangan kemampuannya. Mada no to Vanadis. Bersetting di Eropa Barat selama masa perang, Ellen Vertalia, salah satu Vanadis dari Zectid, memimpin pertempuran ke Brunei. Pada kenyataannya, 7 Vanadis masing-masing telah menerima senjata ampuh dari Black Dragon untuk memerintah satu dari Zectid di 7 wilayah. Kekuatan Vanadis membuat ketakutan musuh-musuh mereka. Sebuah Earl dalam pelayanan negara Brunei, seorang pemanah muda bernama Tigre, mendapatkan kekuatan Vanadis langsung setelah dikalahkan di medan perang oleh Ellen. Namun, Ellen memilih untuk mengampuni nyawanya setelah menyaksikan keahliannya. Tapi sebagai gantinya, ia diminta untuk melayani dia. Hida no Aria. Karena tingkat kejahatan terus meningkat, Jepang membuka sekolah Butei Tokyo, sekolah bagi para detektif bersenjata atau Butei, untuk mengasah keterampilan mereka agar dapat menjadi agen handal. Kinji Toyama, salah satu Butei yang hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang. Namun ia mendapat masalah ketika dirinya terseret dalam insiden pengeboman dan bertemu dengan murid dari kelas elit assault bernama Aria Hakanzaki. Toradora. Takasur Yuji tak memiliki banyak teman karena sorot matanya yang tajam membuat semua orang menganggapnya sebagai berandalan. Namun di balik penampilan yang terlihat menyeramkan, dia sebenarnya seorang pemuda yang baik. Bahkan saat berada di rumah, ia sering memasak dan mengurus rumah untuk menggantikan ibunya yang sedang sibuk bekerja. Tahun ajaran baru pun dimulai. Pembagian kelas yang baru membuatnya senang karena sekelas dengan gadis yang ia sukai, Kushida Minori. Tapi di saat yang bersamaan ia mendapat masalah karena harus berurusan dengan gadis mungil yang brutal bernama Aisaka Taiga. Toaru Hikushie no Kuita. Seri anime satu ini menceritakan tentang seorang pangeran yang telah kehilangan semuanya dan tinggal layaknya orang biasa. Saat beranjak dewasa, ia bergabung ke sebuah akademi aviasi yang ditujukan untuk melatih pilot negara sambil membawa dendam dan kebencian. Tetapi di sana, ia akan menemukan teman-teman baru yang akan mengajarinya tentang persahabatan dan cinta. Mau Yusa. Sejak dahulu umat manusia dan ras iblis selalu berperang. Yusa, sang pahlawan yang merupakan salah satu orang paling kuat, akhirnya berhadapan dengan Mao, si raja iblis. Namun ketika bertemu, Yusa terkejut mengetahui bahwa Mao ternyata seorang wanita. Pertemuan keduanya merupakan awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran antar ras. Yushibu. Judul anime ini sebenarnya sangat panjang, tapi disingkat menjadi Yushibu. Anime ini menceritakan tentang kehidupan Raul, pria yang gagal menjadi pahlawan karena Raja Iblis sudah dikalahkan sebelum ujian kepahlawanannya. Dan oleh karena itu, dengan berat hati Raul terpaksa mengubur impiannya untuk menjadi pahlawan dan berusaha mencari kerja.
Saat ini Raul bekerja di sebuah toko sihir. Dia menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi suatu hari datang seorang gadis yang ingin melamar pekerjaan di toko tersebut. Saat dilihat CV milik gadis itu, ternyata dia adalah seorang anak Raja Iblis. Nah, itulah list 10 anime di mana musuh jatuh cinta pada karakter utama versi Kairo Nine. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairo Nine. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.